Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Ini hari pertama masuk ya? Ya, selamat sudah jadi kakak kelas lagi gitu ya. Masuk di kelas kita berarti adanya sudah memasuki tahun ajaran baru. Semoga nanti ke depan sudah bisa lebih lancar dan bisa makanya semester ini akhir nanti sudah mulai skripsi ya. Ya, usahakan teman-teman jangan lepas dari komunitas, jangan lepas. Maksudnya kalau teman-teman yang nanti ya ikut saja. Karena nanti kalau sendirian jadi berat. Jadi beberapa mahasiswa saya ada beberapa yang pindahan dari pembimbing yang lain gitu. Karena dia sendirian posisinya mau ada masalah itu nggak ada yang dicurhatin, akhirnya mundur-mundur. Dan saya kan kalau bayar SPP hanya untuk skripsi, kalau ini bayar pakai ya. Katanya ada yang kalau skripsi tambahannya, tapi saya kurang tahu. Tapi intinya kan dia jadi molor untuk selesai. Jadi nanti harapannya kalau teman-teman ada yang daftar sudah boleh pembukaan. Kalau memenuhi syaratnya segera daftar bareng dan cari teman, jangan sendirian. Tapi kalau sendirian ya nanti kalau mau ini ada masalah, ada kendala, jadi nggak ada tempat curhatnya. Nah, curhatmu nggak harus sama teman, boleh sama pembimbing. Jadi teman-teman sudah ambil skripsi, kalau ada masalah, hubungi pembimbingnya, gitu ya, nggak usah takut. Karena pembimbingnya biasanya akan berusaha untuk membantu, gimana supaya masalahnya bisa cepat selesai. Tapi masih lama kayaknya masih ada semester ini untuk manajemen. Terus apapun nanti harapannya bisa selesai. Nah, hari ini untuk blog respirasi fisik saya dapat namanya untuk mereview anatominya. Jadi karena ini review harapannya sudah teman-teman punya, sudah dapat di semester 2 kemarin di blog 2002. Jadi nanti tinggal menarik ulang ingatan-ingatan di semester. Nah, untuk pembahasannya yang saya sampaikan nanti adalah toraks, kemudian diafragma, saluran nafas, pulmo dan juga pleura. Jadi kita mau dari toraks terlebih dahulu. Dan toraks, seperti teman-teman ketahui, dia akan menghubungi bagian menghubungkan bagian servikal dan bagian abdomen. Nah, kalau yang di atas dia sifatnya terbuka, nggak ada jaringan nggak semacam membran yang menutupi secara khusus. Beda kalau bagian bawah dia akan dipisahkan oleh diafragma. Jadi yang atasnya diafragma berarti kapung torak, bawahnya diafragma kapung abdomen. Nah, untuk pintunya yang atas namanya apertura thoracis superior, yang bawah apertura thoracis inferior. Nanti akan ada banyak yang melewati dari kapung torak ini, mulai dari yang sebelah kanan, dari ada esofagus masuk ke sini, nembus di diafragma sampai ke abdomen. Kemudian ada trakea juga yang menembus atas bawah gitu ya. Kemudian ada bercabang di sini menjadi globus. Kemudian juga ada nervus vagus, nervus yang ke-10 yang akan mempersarafkan juga daerah-daerah internal pada organ tubuh dalam sini. Nah, ini akan dilewati oleh beberapa organ tadi. Kemudian untuk dindingnya, masih ingat nggak dinding di otot di antara kosta namanya? Namanya apa? Otot yang hubungan antara kosta satu dan kosta lainnya? Musculus intercostales. Ada berapa lapis? 3. Apa saja? Externus, internus, dan intimus. Yang berperan untuk inspirasi yang mana? Externus. Externus. Arah serabutnya kemana? Arah serabutnya gimana? Nah, gini ya. Jadi kan kita pakai jaket nanti baru ekstrus sampai bagian paling luar. Nah, kita masuk ke dalam sabunnya. Jadi ke infromedial atau caudomedial. Jadi bagian arahnya ke sini. Dia untuk inspirasi. Jadi mengangkat kosta supaya rongga toraksnya menjadi lebih luas. Kemudian penyusun tulangnya ada ini os sterno. Kemudian ini post-brain dan ini ada vertebra. Ada tulang penyusunnya, ada otot yang menyusun juga, yang kemudian membentuk ruangan di dalam torak. Kapung torak dibagi menjadi 3 kompartemen. Ada yang biru ini namanya, apa? Cavitas pleuralis. Kalau yang hijau
mediastinum. Jadi mediastinum ada di bagian tengah yang di antara kavitas pernafas. Nah, kavitas ini tidak berhubungan antara yang kanan dengan yang kiri. Dia ada yang terpisah. Ini isinya pulmo kiri, yang ini pulmo kanan. Adalah reaksi kanan kiri dari bawah dari atas ya. Kalau ini dari bawah berarti yang kanan ini. Kalau ini dari atas berarti kanan yang ini. Nah, karena jantungnya dia melengkungnya di sini, berarti ini yang kiri, ini yang kanan. Berarti ini potongan dari atas, apa dari atas ya? Kok atas sih? Bawah ya, dari bawah. Karena kanannya yang ini, kirinya yang ini. Dari bawah dia posisinya apa? Supinasi. Potongan dari bawah, tambah dari bawah seperti ini. Nah, ini untuk kostanya. Masih ingat ya, ada berapa pasang? 12 pasang. 12 pasang ada berapa jenis? 3 jenis. Kalau yang bagian paling bawah namanya fluctuantes atau yang costa yang dia nggak berhubungan sama sternum sama sekali. Kemudian 7 ke atasnya costa vera, yang bawahnya costa spuria. Jadi 8, 9, dan 10 sebelah kanan. Itu sebagai costa spuria. Dia berhubungan dengan sternum, tetapi melalui kapilaru costa yang ke-7. Ini otot-otot yang terlibat dalam pernapasan ada yang untuk inspirasi dan ada ekspirasi. Kalau inspirasi, sebenarnya peran utamanya ada di sini, diafragma. Jadi dia akan naik pada saat inspirasi atau ekspirasi. Pada diafragma akan naik pada saat inspirasi atau ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Jangan kebalik. Kalau naik, berarti kalau darahnya akan menyempit. Berarti kan tekanan udaranya akan meningkat sehingga udara akan keluar. Sebaliknya kalau dia inspirasi, dia akan turun. Karena kan dia akan kontraksi. Otot diafragmanya kan dia gini ya, melingkari radial ke saluran perineum. Jadi dia akan ketika menarik maka udara akan turun. Kontraksi kan dia akan kontrol dia. Maka saluran perineumnya akan turun sehingga udaranya akan menjadi luas. Maka tekanan udara kan turun apa naik? Turun, udara akan turun sehingga udara dari tekanan tinggi di luar di atmosfer akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, berikutnya ada musculus intercostalis externus. Ini semua sama teman-teman ya. Dia akan mengangkat costa sehingga untuk meluaskan rongga dada. Kemudian intercartilagini, jadi antara cartilage costa satu dan costa berikutnya. Kemudian musculus calamus. Ini mangkat apa calamus? Bagian costa akan diangkat oleh ini cartilage intercostalis externus dan intercartilagini. Kalau yang calamus akan mengangkat apa? Calamus akan mengangkat pegang sini semua, betul ya? Akan mengangkat costa 2 teratas, jadi costa 1 dan costa 2 akan diangkat oleh calamus. Itu kalau kondisi nafas biasa. Kalau kondisi nafas kuat atau nafas dalam, maka akan dibantu oleh ini sternocleidomastoideus. Sudah apa ya posisinya antara mastoid dengan sternocleidomastoideus. Kemudian 100 posterior superior, 100 posterior inferior, pectoralis mayor, pectoralis minor, dan 100 anterior. Ini akan membantu pada saat inspirasi maksimal. Sedangkan ekspirasi sebenarnya dia proses yang pasif. Jadi dia akan relaksasi, otomatis dia akan mengecilkan. Tapi bisa juga dibantu sama otot-otot ini. Intercostalis, internus, intimus, kemudian subcostalis. Costalis di bawah costa. Mau satu costa dengan costa yang lain hitungannya gitu ya. Kemudian transversus thoracis. Nah, untuk tambahannya ini ada transversus abdominis, obliquus, externus, dan internus abdominis, latissimus dorsi, dan iliocostalis. Ini untuk yang ekspirasi. Masih ingat nggak otot-otot yang dia bentuknya seperti apa ya? Menjilat pada costa. Nah ini di sini kok costa. Jadi di sternum dia ada garis ke sini, ke sini, ke sini. Namanya apa teman? Kita punya preparatnya di atas. Masih ingat nggak? Jadi dia ada di sini, di bagian dalam, bukan luar ya. Kalau katanya intercostalis itu di bagian dalam ketika kita
komponen ini, jadi tampak bagian dalam dan juga luarnya. Ada bagian dalamnya, ada ototnya di sini nih. Ada apa namanya? Ke arah sini. Namanya apa? Ini. Dari sini namanya apa? Dia untuk ekspirasi. Transversus thoracis, betul ya. Karena dia bentuknya menyilang begini, ketika dia bergerak, berarti kan dia akan menarik kosta ke dalam. Akan menarik kosta ke dalam atau menurunkan kosta sehingga dia akan menyempitkan dari rongga dada. Jadi transversus thoracis itu di sini. Yang dia akan bergerak pada ekspirasi. Nah, berikutnya adalah diafragma. Apa, friend? Bagian diafragma ada yang pars muscularis dan ada bagian putih. Bagian putih namanya apa? Centrotendinium. Dia ada di bagian tengah gitu ya, bagian tengah centrotendinium yang akan di bagian tepinya akan ada pars muscularisnya. Masih ingat nggak pars muscularisnya ada di berapa bagian? Ada bagian apa saja pars muscularis? Apa aja? Sama kayak bagian tulangnya. Berarti ini namanya pars sternalis, yang di sini costalis, yang di belakang lumbalis. Jadi untuk pars muscularisnya ada pars sternalis sedikit saja di depan, pars costalis lebih banyak gitu ya, dan pars lumbalis. Nah, di bagian lumbalis ini dia akan berhubungan antara kanan dengan kiri oleh ligamentum apa ini? Singkat nggak namanya? Ligamentum yang akan melingkari hiatus aorticus ini. Jadi akan membentuk hiatus aorticus. Di sini akan dilewati oleh aorta, berubah dari aorta thoracalis berubah menjadi aorta abdominalis. Nama ligamentumnya apa? Ligamentum arcuatomedianum. Ya, ligamentum arcuatomedianum ini akan membentuk hiatus aorticus, akan dilewati oleh aorta apa namanya, dari thorax menjadi abdominal gitu ya, setinggi vertebra berapa? Vertebra berapa? Sekarang pakai setinggi berapa? Hiatus aorticus 10, 8 atau 12? 12. Jadi ada di setinggi vertebra thorax 12. Kenapa? Karena dia tadi ya di pars lumbalis di bagian paling bawah, dia setinggi vertebra thorax yang ke-12. Nah, untuk serabut ototnya ini berjalan radial. Jadi dari beda ya, sirkulasinya begini melingkar. Kalau radial itu seperti ruji motor atau ruji sepeda, dia mengelilingi bagian tengah, tapi bentuknya ke tepi. Jadi ketika dia kontraksi, maka dia akan narik gitu ya, maka sebelum ini akan turun ke bawah. Jadi ketika ini dikontraksi kan akan pendek, maka ini akan turun ke bawah sehingga timbullah inspirasi karena rongga dadanya akan semakin luas. Nah, ini gambaran ruangan penting tadi. Kita namanya apa? Hiatus aorticus. Setinggi tadi apa? Vertebra thorax 12. Kalau ini hiatus esophagus akan dilalui oleh esophagus, namanya setinggi vertebra thorax 10. Kalau yang ini foramen vena cava akan dilalui oleh vena cava inferior setinggi vertebra thorax 8. Jadi kalau gambarannya seperti ini, paling tinggi adalah centrotendinium ini. Ada foramen vena cava di sini, kemudian ini setinggi vertebra thorax 8, bawahnya ada vertebra thorax 10, di hiatus esophagus, dan bawahnya lagi ada hiatus aorticus vertebra thorax 12. Jadi kalau yang foramen vena cava dia ada pada centrotendinium, kalau yang hiatus aorticus, hiatus esophagus dia berada pada pars muscularisnya, terutama pada pars lumbalis. Kalau ini dia ada di sebelah yang kiri, pars lumbarisnya bagian kiri. Kalau ini pas di tengah.
kita lihat dari foramen vena cava dan hiatus esophagus. Kalau dia ada bolongan, dia letaknya di sentrum tendinium, berarti ya A. foramen vena cava, B. hiatus esophagus. A ya, foramen vena cava. Kemudian kalau dia berada di sebelah bolongan di sebelah kanan itu foramen vena cava, yang hiatus esophagus berada di sebelah kiri. Jadi nanti teman-teman lihat, oh dia di muscularis atau di sentrum tendinium. Kalau dia di sentrum tendinium, berarti dia di sebelah kanan. Kalau dia di muscularis, itu dia letakkan di sebelah kiri, gitu ya. Kemudian depan belakangnya lihatnya bagaimana? Yang belakang berarti yang dia ada ini, ada bolongannya ini tadi, salah. Ada bolongannya ini tadi. Di pas muscularis yang bolong, yang tempat hiatus esophagus, berarti dia bagian belakang. Teman-teman lihatnya gitu, yang kanan berarti ada foramen vena cava, yang kiri ada hiatus esophagus, yang belakang ada hiatus esophagus, yang depan nggak ada, yang depan nggak ada yang bolong gitu ya. Ini tadi foramen vena cava di sebelah kanan. Kemudian kalau kita bernafas tenang, sentrum tendinium ini akan proyeksi pada prosesus sifoideus dan corpus. Jadi antara sifoideus dan corpus dia ada di sini. Ini ya. Jadi dia kondisi pernapasan tenang dia setinggi ini, batas antara corpus dan prosesus sifoideus. Diafragmanya dan sentrum tendinium ada di sini. Tapi kalau pada saat inspirasi maksimal, dia akan turun, diafragmanya akan turun sampai kosta yang ke-6. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 turun ke sini. Turun ke sini sampai ke sini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman lihat foto toraks, dihitung kosta sampai ke berapa sih? Kalau dia kostanya kalau belum sampai ke 6, berarti dia belum inspirasi maksimal. Jadi untuk lihat gambaran paru-parunya jadi kurang bisa optimal kalau kita nggak, dia pasiennya nggak inspirasi maksimal. Nah, kemudian untuk yang sisi torakal, nanti diafragma akan menyatu dengan perikardium. Perikardium apa? Perikardium itu bungkus dari kor atau jantung. Kemudian sisi abdominalnya dia akan menyatu dengan area muda dari kepa. Nah, ini gambaran untuk inspirasi, maka dia akan terangkat kostanya. Angkatnya seperti ini. Jadi dia akan menjadikan melebarkan rongga dadanya karena kostanya terangkat. Sedangkan pada saat ekspirasi kostanya akan turun. Nah, sebaliknya diafragmanya pada saat inspirasi dia akan turun, pada saat ekspirasi dia akan naik. Nah, jadi rongga dadanya ini adalah supaya semakin luas. Jadi inspirasi kostanya akan semakin melebar supaya luas dan diafragmanya akan turun. Sedangkan ekspirasi dia akan kostanya menyempit dan diafragmanya akan naik. Nah, ini contoh tulang ototnya ini musculus scalenos, dia mengangkat kosta ke atas. Ini musculus apa? Sternocleidomastoideus juga akan mengangkat sternum. Ini yang bantu rectus abdominis, dia akan membantu pada saat ekspirasi yang maksimal. Dia akan narik kostanya supaya turun. Nah, ini gambaran untuk level vertebra toraks 4 dan 5 atau sejajar dengan kosta yang kedua. Kalau bagian sternum namanya apa yang di kosta kedua ini? Annulus sternalis atau annulus ludovisi. Nah, dia sebagai batas awal dari ini arcus aorta dan juga batas akhir arcus aorta. Jadi kalau naik ke sini namanya aorta ascendent, arcus aorta, kemudian aorta descendent atau apa? Thoracalis. Sedangkan di bagian pernafasan, maka ini trakea. Di sini juga dia akan bercabang juga di level ini di annulus dia akan bercabang menjadi dua, menjadi bronchus primarius dexter dan bronchus primarius sinister. Nama percabangannya apa? Ingat nggak? Ketika trakea bercabang menjadi kanan dan kiri, nama percabangannya apa? Bifurcatio trachealis. Jadi dia akan bercabang menjadi kanan dan kiri, dan di bagian dalamnya ada satu penonjolan yang menunjukkan apa namanya percabangan itu namanya karina. Jadi kalau di dalamnya kalau lihatnya kalau bronkoskopi, di bronkoskopi kan kelihatan ada penonjolan di situ, kemudian dia akan bercabang kanan dan kiri, gitu ya. Nama cabangnya bifurcatio trachealis. Nah, ini selalu sudah sangat hafal ya untuk menghitung
kosta yang kedua SIC 2, SIC 3, 4 dan seterusnya. Misalnya teman-teman kalau mau pasang apa namanya lead EKG di SIC berapa lead EKG? Masih ingat kan? SIC 4, jadi kita nyari dulu. Oh, kosta kedua di sini, berarti 3. Ini SIC 2, SIC 3 dan SIC 4. Di situ akan dipasang untuk lead yang tinggal di mana, di diri yang mana untuk pemasangan lead EKG-nya gitu ya. Nah, ini pembacaan toraksnya tadi saya sudah jelaskan ya, ketika dia inspirasi maksimal dia akan sampai ke kosta ke 6. Jadi diagramnya sampai ke kosta ke 6. Jadi kita hitungnya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kosta yang ke-6 dia letak dari ini, dari diafragmanya pada inspirasi maksimal. Kalau yang sebelah kiri ini menghitung untuk yang kosta yang bagian tengah. Nah, ini kondisi klinis ketika pasien ada penumpukan udara pada rongga toraksnya. Misalnya kasus emfisema paru, PPOK, asma, itu dia akan terjadi penyempitan dari saluran nafas. Kalau saluran nafasnya menyempit, ketika inspirasi dia bisa masuk, karena kan dia kontraksi otomatis. Tapi pada saat ekspirasi kan dia relaksasi. Jadi dia akan menyempit salurannya sehingga udah bisa keluar dengan maksimal. Maka biasanya kalau teman-teman cek suara nafas bising pada asma kan dia akan mengiap, gitunya pada saat ekspirasi. Karena kan ekspirasi itu proses yang pasif, sehingga ketika salurannya sempit maka dia akan seperti meniup gitu, jadi akan ada nicknya ketika ekspirasi. Nah, karena dia menumpuk udaranya di dalam paru-paru sehingga akan mengakibatkan rongga dadanya pun akan semakin luas, semakin lebar gitu. Harusnya diameter anteroposterior itu lebih pendek daripada diameter lateral, dia menjadi sama panjang. Jadi anteroposterior sepanjang ini, lateral sepanjang ini, sehingga membentuk seperti tong, disebut sebagai barrel chest. Nah, pada kasus karena ini tadi emfisema paru, PPOK ataupun asma yang. Nah, jenisnya lagi misalnya pada kasus kita butuh mengeluarkan darah ataupun cairan dari kafum pleura. Normalnya kafum pleura dia ada cairannya, tetapi jumlahnya terbatas gitu, jadi tidak terlalu banyak sehingga pergerakan paru-parunya akan dilubrikasi ataupun dimudahkan pergerakannya karena cairan dari pleura. Tapi kalau cairannya terlalu banyak gitu ya, kayak ini contohnya darahnya terlalu banyak di sini, ada darah di sini harusnya nggak ada darah gitu ya, maka dia akan menjadi sesak karena paru-parunya nggak bisa mengembang secara maksimal. Harus dikeluarkanlah darahnya ini dengan pemasangan misalnya selang ini, selang BSD, water suit drainase BSD yang dipasang di sini di selangnya. Berarti kita akan mencari selang di mana memasang selangnya di mana paru-parunya nggak di daerah situ, misalnya pada SIC yang ke-7 di bawahnya. Nah, di mana memasangnya? Jangan terlalu nempel pada kosta, tapi bawah kostanya. Nah, di sana ada nervus, arteri, dan vena. Di sini pun ada sebenarnya, cuma dia lebih tertutup gitu ya. Jadi lebih aman ketika kita meletakkannya dekat dengan tepi atas. Jadi jangan dekat dengan tepi bawah kosta. Nah, di sini akan bisa mengenai saraf ataupun pembuluh darah. Jadi yang di atasnya sebenarnya di bawahnya pun ada, tapi di atas lebih banyak dan lebih terlihat di sini. Sehingga amannya ya jangan terlalu nempel bawah kosta, tapi lebih dekatnya ke tepi atas kosta. Meskipun juga jangan nempel juga karena itu tetap ada udara yang keluar. Nah, di mana di tempatnya ini adalah yang di bawah dari level paru-parunya. Dari level paru-paru sampai ke SIC 6 berarti di bawahnya. Di kosta 6 berarti kan di bawahnya, berarti kita ambil namanya di SIC 7. Ini contohnya di bawah kosta yang ke-7. Ini kosta ke-8 itu seperti di SIC 7 diambil di sini. Yang berlaku sentesis ataupun torakostomi, jadi melukai dari itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk toraks dan juga diafragma? Ada, kita lanjut ke tractus respiratorius atau saluran mulai dari hidung, faring, laring, trachea,
kemudian bronkus dan percabangannya sampai ke bronkiolus dan alveolus ya. Nah biasanya membagi menjadi yang bagian atas saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Biasanya ada yang membagi melalui ini epiglottis, di atasnya epiglottis dari saluran nafas atas, di bawahnya epiglottis dari saluran nafas bawah. Tapi ada beberapa juga buku yang menyebutkan laring itu masuk ke atas. Tinggal kita pakai yang atas, biasanya pakainya epiglottis ini yang atasnya berarti nafas atas, yang saluran bawahnya berarti di bawahnya di epiglottis. Nah, untuk pembagian zonanya ada dua, yaitu zona konduksi yang dia akan menghantarkan udara sampai ke pulmo, dan zona respirasi, di sana ada pertukaran gasnya. Jadi kalau di tempat lewat udaranya, ya mulai dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus sampai ke bronkiolus terus dia sebagai zona konduksi. Jadi udaranya akan lewat situ. Tapi nggak ada pertukaran gas, jadi ya sudah, jika akan lewat aja, sudah akan lewat aja gitu, jadi nggak ada pertukaran gas. Pertukaran gas akan terjadi pada zona respirasi. Nah, terus apa terjadi pada zona konduksi? Yang pertama disaring dulu, ini penyaringan, kemudian dihangatkan dan dilembabkan. Kenapa perlu disaring? Karena udara yang di luar nggak selalu bersih. Misalnya kita pada saat kondisi berkendara di jalan dengan motor gitu ya, depan kita ada truk yang asapnya hitam gitu, maka biasanya di sini pun hidungnya kan pupilnya gitu ya, kotoran hidungnya dia akan berwarna hitam juga. Nah dia menyaring udara yang masuk dari tertan di hirup udara. Kalau kita nggak menggunakan masker, tidak kalau kita pakai masker ya tetap bisa gitu ya. Nah kemudian dia juga butuh dihangatkan. Kenapa butuh dihangatkan? Karena udara di ruangan itu beda sama udara di tubuh kita. Kalau ruangan ini sekitar berapa? Ini nggak terlalu dingin, tapi juga nggak terlalu suhu juga kayaknya ya, mungkin sekitar 28 ataupun ya 25 kayaknya kok lebih dingin dari ini, tapi sekitar 28 suhunya, maka itu tetap di bawah dari suhu kita berapa? 37 gitu ya, maka dia di bawah. Maka untuk menyesuaikan kondisi tubuh kita, dia butuh untuk dihangatkan dan juga dilembabkan. Nah siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah mukosa pembuluh darah pada mukosa saluran nafas, mukosa hidung, mukosa faring, dia akan membantu untuk proses-proses ini. Kemudian akan dibawa lanjut sampai ke zona respiratorius, mulai dari bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris dan alveoli. Nah di bagian zona respiratorius ini terjadi pertukaran gas. Jadi oksigen yang ada pada ini zona respirasi akan diambil dan CO2-nya akan dilepaskan. Sehingga ketika kita bernafas, udara yang kita keluarkan melalui ekspirasi masih ada oksigennya nggak? Masih ada nggak? Masih, betul ya. Jadi meskipun sudah kita ambil di sini oksigennya dan kita kasih CO2 gitu ya, tapi tetap kandungan oksigennya dia masih cukup, masih ada. Jadi kalau kita ngasih nafas buatan ke orang, misalnya ada pasien, kok dia henti nafas, kita beri nafas buatan itu bermanfaat. Karena meskipun kita ekspirasi, dia tetap ada kandungan oksigennya, meskipun tidak sebanyak dengan ketika dia masuk. Jadi CO2-nya akan bertambah, O2-nya akan berkurang, tetapi masih ada O2 dan CO2 di sana, gitu ya. Jadi dia akan terjadi pertukaran gas di sana antara udara dengan darah. Jadi yang diikat adalah oksigennya dan hasil dari metabolisme CO2 yang banyak pada darah akan dilepaskan ke udara untuk kemudian dikeluarkan saat respirasi. Nah, yang pertama adalah hidung atau nasus ya. Hidung ini ada nasus externus, jadi rangka dari hidung ini. Jadi dia pembagiannya ada bagian oseo, tulang, kemudian cartilago, dan yang di bagian bawah nanti ada membranasnya. Jadi kalau misalnya digerakkan, maka yang bagian bawahnya lobulus hidung, yang isinya dalam membranasnya tadi dari habitat, dia kalau juga digerakkan dibandingkan dengan yang atasnya, yang cartilago. Bandingkan dengan atasnya lagi yang tulang, maka dia nggak bisa digerakkan. Itu yang nasus externus. Kemudian kavitas nasi, berarti rongganya, rongga di dalam hidung itu namanya kavitas nasi. Kemudian ada beberapa rongga di tulang kepala kita, yaitu sinus paranasalis. Yang ini juga akan membantu proses tadi
membantu proses respirasi. Selain meringankan dari berat kepala. Kalau benda isinya benda padat semua, artinya lebih berat dibandingkan dengan ada rongga-rongga udara. Salah satu fungsinya adalah meringankan dari berat kepala. Jadi gambar dari kavitas nasi yang hijau ini adalah vestibulum nasi, jadi bagian awal dari hidung. Kalau pintunya masih lihat nggak namanya apa? Pintu dari hidung yang bagian depan dan itu bagian belakang. Depan kan namanya apertura nasi anterior atau disebut juga dengan nares, betul ya. Kalau yang belakang apertura nasalis posterior atau disebut koana. Nah, yang biru itu adalah yang dia untuk zona respirasi. Di sana banyak pembuluh darahnya yang untuk tadi dihangatkan dan dilembabkan pada biru. Sedangkan yang pink itu adalah bagian olfaktori. Jadi di sini ada banyak reseptor dari penciuman sehingga nanti bisa diteruskan ke nervus olfaktorius, bawa ke otak untuk mencium. Oh ini bau nangka, oh ini bau parfum, oh ini bau misalnya pakai. Kita gambarkan dari adanya regio ini di zona olfaktorius. Nah ini gambaran dari dinding lateral dari kafum nasi. Ini namanya apa? Ini concha nasalis inferior. Ini concha nasalis median. Yang ini concha nasalis superior. Nah di bawah dari concha nasalis inferior namanya apa? Meatus nasi inferior. Berarti ini meatus nasi inferior, meatus nasi median, dan meatus nasi superior. Nah di bawahnya dan disebutnya sebagai recessus phenoepidalis. Nah di meatus nasi inferior dia akan dimuarai oleh apa? Apa? Meatus nasi inferior akan dimuarai oleh depannya D, ductus. Ductus apa? Ductus hidung, berarti naso. Ductus naso lacrimalis, berarti dia akan berhubungan dengan kelenjar lacrimal atau glandula lacrimalis yang akan kayak di sini di superolateral dari mata, di atas dan samping dari mata. Dia akan memproduksi air mata. Air mata akan mengalir ke sini, ke konjungtiva bulbi, ke kornea gitu ya. Kemudian akan kumpul di sini di saccus lacrimalis, kemudian masuk ke ductus nasolacrimalis, baru dia akan menuju ke sini. Jadi normalnya dia air mata itu kan diproduksi setiap hari, setiap saat. Meskipun kita nggak nangis, tetap air mata yang diproduksi. Jadi kalau sama guna setiap hari ada produksi. Nah, biasanya kalau sudah usia bertambah tua, produksinya akan menurun. Maka orang tua itu biasanya akan mengeluh matanya gatel, matanya perih, karena dia air mata yang seharusnya akan membasahi secara rutin dia berkurang. Jadi biasanya ada tetes yang untuk air mata buatan itu. Misalnya liter gitu lah, itu masukin ke situ buat membantu lubrikasi ataupun air mata yang ada di situ. Nah, dia akan mengalir ke sini. Nah, apa yang terjadi kalau kondisi pilek? Pilek itu dia akan tersumbat sininya. Ketika tersumbat, berarti air matanya bisa ngalir ke situ enggak? Enggak, dia akan tertutup. Apa efeknya? Biasanya matanya akan tampak berkaca-kaca. Ya, kalau teman-teman lagi pilek, misalnya pileknya sisi yang kanan gitu ya. Ya nanti mata yang kanan itu akan cenderung seperti berkaca-kaca kayak dia berair gitu. Kenapa? Karena kalau lubang di sini dia tertutupi karena menggunakan pulsa dari hidung sehingga dia nanti apa namanya. Demikian juga kalau nangis produksinya kan berlebihan, dia kan mengalir keluar lewat sini. Tapi ada juga yang masuk ke ductus nasolacrimalis juga akan keluar di sini. Maka ketika nangis ya akan ngalir gitu ya, karena dia air matanya juga mengalir lewat hidung tadi, gitu ya. Nah, yang di bagian meatus nasi median, ada apa di sini yang bermuara? Apa? Meatus nasi median?
Belum ada yang ingat teman-teman? Biasanya itu soal favorit keluar ketika berdua gitu. Apa sih yang bermuara ke metus nasi media? Karena berdua itu sudah lewat lama jadi lupa ya. Kenapa? Mas mana? Kasihan nanti dia. Saya ini tak kenal, jadi mereka belum belajar untuk beli kedua ya. Ada yang masih ingat teman-teman? Apa yang ke metus nasi media? Harus asisten kok yang menjawab, boleh silakan. Huruf depannya S. Sinus. Terus sinus apa? Ada berapa sinus sih? Sinus paranasalis ada berapa? 4. Apa saja? Maxillaris, frontalis, ethmoidalis, sphenoidalis. Nah, yang bermuara ke metus nasi median. Maxillaris, betul. Terus frontalis, betul. Terus ethmoidalis, yang anterior dan juga medial. Itu bisa. Jadi meatus nasi media ada cukup banyak sinus paranasalis akan bermuara ke sini. Gitu ya. Ada maxillaris di sini, kemudian frontalis dan ethmoidalis yang anterior dan medial. Nah, nanti ada yang bagian atas ini, atas ataupun meatus nasi superior dan juga recessus sphenoethmoidalis, dia akan dilewati oleh sisanya. Berarti sinus sphenoidalis dan juga ethmoidalis yang posterior, dia akan masuk ke sini. Oke, kita lanjut ke ini tadi penjelasan tentang konkanya dan konka, nasalis superior, media dan inferior, kemudian meatusnya dan apa sih fungsi konka? Tadi memperluas daerah kontak antara jaringan dengan udara sehingga nanti tadi proses menghangatkan, proses melembabkan akan berjalan cepat karena banyak pembuluh darah yang akan pada memutuskan. Nah, ini gambaran dari ini apa? Septum nasi. Sama dengan nasus externus tadi, ada komponen tulang, komponen kartilago dan juga komponen membranasia. Di septum pun juga sama, ada bagian tulang, bagian kartilago dan juga bagian membranasia. Di sini harusnya posisi septum nasi itu ada di tengah. Tapi ada kasus tertentu dia bisa miring. Namanya apa? Deviasi. Septum nasinya deviasi atau miring. Akibatnya apa? Kalau dia miringnya ke satu sisi, berarti sisinya akan menjadi sempit untuk kavitas nasinya dan satu sisinya menjadi lebih luas. Maka cenderung yang sempit itu akan lebih mudah pilek. Jadi pileknya seringnya pada bagian yang lebih sempit gitu. Karena kan dia rombanya menjadi lebih kecil dibandingkan posisi yang daerah yang luas, daerah sebelah. Nah, untuk pembuluh darah yang ada pada hidung, dia berasal dari arteri facialis. Nah, pada bagian depannya, bagian depan dari septum nasi, dia akan beranastomose dengan arteri labialis superior, arteri palatina major, dan kemudian nanti dari arteri-arteri ini dia akan membentuk plexus Kieselbach. Plexus Kieselbach ini letaknya di permukaan sini, sehingga dia mudah terjadi namanya herpes toxis atau finis. Misalnya pada kasus demam berdarah, demam dengue, dia akan penurunan jadi penurunan apa? Penurunan berdarah, trombosit, sehingga trombosit bagian dari pembekuan darah. Maka dia akan mudah terjadi perdarahan. Salah satu yang tandanya yang sering muncul biasanya di sini. Dia akan terjadi mimisan pada pasien atau ada beberapa juga perdarahan gusi. Jadi perdarahan suapan dari gusinya karena dia tadi penurunan tadi, atau pada hidungnya pemimisan lagi bisa. Atau misalnya pada kasus anak kecil lari-lari benturan tabrakan sama temannya ya dia bisa mimisan juga. Atau bisa juga misalnya kasus beberapa orang yang dengan imunitas pas rendah, kecapean,
gitu, jadi juga tiba-tiba bisa berdarah. Ketika letaknya di permukaan dan dia mudah menjadi pecah pembuluhnya. Dan tentang sinus ada apa tadi ya, maxillaris, ethmoidalis, frontalis, dan sphenoidalis. Nah, sinus-sinus ini dia akan mencapai besar maksimal pada saat remaja, sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Nah, biasanya paling ini yang tumbuhnya terakhir frontalis ini, dia akan di usia-usia 18 tahun dia akan mulai maksimal di usia ini. Mukosanya sama dengan mukosa pada rongga hidung, jadi dia juga memperluas juga untuk area tadi dan juga tadi dari belakang. Jadi gambaran sinusnya. Dari keempat sinus ini, mana yang paling sering mengalami infeksi? Maksilah. Kenapa? Karena dasarnya lebih rendah, betul ya. Ini maksilah adalah sinus yang paling besar. Kemudian dasarnya dia lebih rendah daripada letak muaranya. Nanti bermuaranya kemana maksilah? Sinus maxillaris kemana muaranya tadi? Terus nasi media. Jadi kalau ini hidungnya, berarti inferior di sini, media di sini, superior di sini. Berarti media dia akan bermuara ke sini. Berarti tempat muaranya lebih tinggi daripada letak dasar. Sehingga untuk mengeluarkan cairan dia mengandalkan dari gerakan siliar. Beda sama frontalis gitu ya. Nah, frontalis kan dia akan mengandalkan gravitasi juga. Setelah gerakan siliar juga ada gravitasi yang akan membawa ke meatus nasi media. Tapi kalau maxillaris dia gravitasinya justru melawan, kan dia ke atas. Maka dia cenderung ketika misalnya pada kasus infeksi pilek gitu ya, sampai kumannya dia ngumpul di sini menghasilkan cairan, ya dia dikeluarkannya kan lebih sulit dibandingkan dengan organ sinus yang lain. Maka bisa timbul infeksinya lebih sering dibandingkan sinus yang lainnya. Selain itu letaknya juga dia dekat dengan gigi. Misalnya kita giginya ada masalah, itu juga bisa menyebar ke sinus maxillaris. Nah, ini gambaran ketika di ronsen gitu ya. Ini sinus maksimal, ini gambarannya kanan kirinya. Nah, normalnya begini, sinus dia akan berwarna hitam. Kenapa hitam? Udara, karena isinya udara. Jadi kalau dia pada saat infeksi,
pelvis yang posterior. Berikutnya adalah faring. Faring masih ingat ya pembagiannya ada 3, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, yang bagian nasofaring dia kan berbatasan dengan apa ini? Koana, apertura nasalis yang posterior. Kalau yang nasofaring dengan isthmus faucium ataupun ini ya pembukaan dari mulut sini. Kemudian yang laringofaring dia akan berbatasan dengan adductus laringis ataupun laringeal di sini. Nah, di bagian nasofaring ini gambarnya malah nggak jelas ya. Di sini ada satu lubang yang dia akan berhubungan dengan telinga. Namanya apa? Optai. Nah, betul. Singkatan dari osteo, faringeo, tuba, auditiva, eustachiae. Jadi biasanya biar gampang ingat-ingatnya optai, osteo, faringeo, tuba, auditiva, eustachiae. Dia akan berhubungan dengan telinga pada telinganya bagian mana? Eksternal, media, atau internal? Pada telinga mana? Media, betul ya. Pada auris media. Jadi di sini optai ini akan berhubungan dengan auris media melalui tuba auditiva eustachiae. Nah, di belakang dari optai ini, di sini ada tonjolan. Tonjolan ini. Ini ya. Namanya apa? Tonjolannya namanya apa? Banyak T. Torus tubarius. Nah, di torus tubarius ini di belakangnya ada semacam kayak cekungan gitu ya. Namanya recessus pharyngeal. Nah, nanti di recessus pharyngeal akan ditempati oleh tonsila tuba. Jadi tonsila tuba, di sini ada tonsila pharyngeal. Nanti di sini ada tonsila apa ini? Di antara arcus palatobossus dan arcus palatopharyngeus, dia akan membentuk satu fossa tonsillaris. Akan ditempati oleh tonsila palatina, ya tonsila palatina atau amandel orang bahasa Indonesianya amandel. Nah, nanti ditambah dengan yang ada di sini, itu lidah. Berarti di sini ada tonsila lingualis. Jadi tonsila lingualis, tonsila palatina, tonsila tuba, dan juga tonsila pharyngeal akan membantu satu cincin untuk perlindungan daerah kepala ini, namanya anulus landayer. Betul ya, di anulus landayer ada ini masang cincin yang dibentuk oleh tonsila-tonsila. Nah, kemudian nanti di bagian bawah pada laring itu ada namanya epiglotis, kelenjar epiglotis. Kartilago epiglotis dia akan berfungsi sebagai kalok ataupun katup yang akan membuka dan menutup susah kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita butuh menelan makanan, kalau tak itu fokus di belakang dari trakea. Jadi meskipun nafasnya di atas, makan di bawah, tetapi yang di bagian depan itu justru trakeanya. Maka dia akan menyilang. Kalau makan itu ya lewat menyilang ke belakang baru masuk ke esofagus. Nah, di sini ada katup namanya epiglotis ini. Sehingga ketika makanan masuk ke sini, ya dia akan normal. Tapi kalau pada kondisi tertentu di mana dia terjadi kesalahan, maka timbul tersedak. Jadi misalnya kondisi kita makan sambil berbicara, makan butuh masuk ke sini, tapi berbicara butuh ini terbuka, sehingga makanan yang harusnya masuk ke sini malah nyasar masuk ke trachea ataupun masuk ke laring, maka akan timbul tersedak. Jadi kayak batuk-batuk itu kalau mengeluarkan dari isi yang tidak seharusnya. Misalnya ini udara, ini makanan. Ini tadi harus layernya. Jadi ada tonsila lingualis, tonsila palatina, dan di atasnya ada tonsila pharyngeal dan tonsila tuba. Jadi kartilagonya ada penyusun dari laring, ada 9 kartilago, 3 yang utama dan 3 yang berpasangan. Yang utama tadi ada epiglotis yang sebagai katup tadi, kemudian ada cricoid dan thyroid. Untuk yang berpasangannya ada arytenoid, corniculata, dan cuneiformis. Jadi ini yang berpasangan ada arytenoid, ini corniculata, cuneiformis itu di antara sini, di dalam sini, di antara kita semua. Kemudian yang utamanya ada epiglotis tadi sebagai katupnya. Ini ada
tiroid. Nah, penonjolan ini namanya apa, Dek? Masih ingat nggak? Mungkin belajarnya pas dulu di sistem muskuloskeletal ya. Ini namanya apa penonjolannya? Ini kalau bahasa Indonesia jakun. Jadi kalau ada skapol ya, ada skapol. Kalau bahasa ininya prominensia laringeal. Jadi penonjolan pada laring. Yang di sini akan ditempati oleh ini kapilak ditempati oleh kelenjar tiroid atau glandular tiroidnya. Ini cartilago trichomer. Nah, ini gambaran pita suara pada saat kondisi pernapasan seperti ini terbuka. Nah, pada saat inspirasi maksimal dia terbukanya lebih lebar. Ini pada saat berbicara dia akan terbuka, apa tertutup dan membuka sesuai dengan kebutuhan fonasinya. Jadi butuh pita suaranya itu untuk huruf apa kan dia akan buka dan menutup, tapi epiglottisnya akan terbuka. Beda sama yang ini. Kalau ini tertutup tapi ini sudah menutupannya akan menutup juga epiglottisnya. Dia akan masuk, jadi dia akan masuk ke belakang sini ke apa namanya laringofaring. Lanjut ke esophagus. Berikutnya adalah trakea. Maaf ini saya cepat ya, karena ada jemput anak saya hari ini karena suami saya pas nggak bisa jemput. Nah, berikutnya adalah trakea. Nah, trakea ini dia lanjutan dari laring. Ketika laring dia sampai ke vertebra cervical 6, dia akan lanjut menjadi trakea sampai ke vertebra thorax 45. Jadi diskusi tadi antara thorax 4 dan thorax 5 ya di tepi superiornya. Kemudian akan bercabang tadi menjadi bronchus primarius dexter dan bronchus primarius sinister. Nama percabangannya apa tadi? Bifurcatio trachealis. Dan bagian dalam percabangan akan ada penonjolan yang disebut sebagai kalimba. Nah, ini di level tadi ya, di level anulus dan nasopharyngeal 2, tempat bercabang trakea menjadi bronchus primarius dexter dan bronchus primarius yang sinister. Beda nggak untuk antara dexter sama sinister secara ukuran dan letaknya? Beda ya. Kalau yang lebih tegak itu yang kanan apa yang kiri? Lebih vertikal yang kanan apa kiri? Tegak tuh begini, vertikal. Kalau horizontal yang begini. Yang vertikal yang kanan apa yang kiri? Kanan. Yang kiri berarti lebih horizontal. Kenapa? Ya, ada jantung di sini. Di sini ada jantung, sehingga tapi ini gambarnya nggak sesuai. Gambarnya hampir sama karena dengan kiri lalu kiri yang ini. Oh, nggak sih? Atau posisi saya? Ya, harusnya yang ini lebih sempit dan juga lebih mendatar. Yang ini lebih lebar dan juga lebih vertikal. Nah, adanya bentuk anatomis seperti ini memungkinkan untuk kuman ataupun benda asing dia milihnya ke kanan. Karena kalau kita ada lewat tempat kan enak lurus daripada terlalu berbelok gitu. Tapi akan lebih kita sama kayak gravitasi, akan lebih mudah untuk yang ke arah kanan dibandingkan yang ke arah kiri. Ini percabangannya dari trakea berubah menjadi bronchus primarius. Ada berapa bronchus primarius? 2, ada kanan 1 dan kiri 1. Habis bronchus primarius jangan bercabang menjadi bronchus secundus atau baris. Sesuai dengan jumlah bronchusnya. Ada berapa yang kanan? 3, yang kiri ada 2. Jadi bronchus secundus kanan 3, bronchus secundus kiri 2. Setelah itu akan berubah menjadi bronchus tertius atau bronchus segmentalis. Ada berapa yang kanan? Ya, ada yang dengan 8, 9, 10 gitu. Antara 8 sampai 10 yang kanan dan yang kiri. Kayaknya banyak yang kanan gitu ya. Tapi buku kan ada beberapa menyebutkan 10, ada beberapa menyebutkan 9. Nah, kalau yang kiri ada beberapa menyebutkan 8, ada yang 9, ada yang 10. Jadi beda-beda ini. Intinya tapi karena biasanya ada beberapa yang menggabungkan dari beberapa locus menjadi satu nama locusnya gitu ya. Tapi ini ada beberapa segmen dari masing-masing paru-paru ini. Kemudian setelah bronchus tertius dia baru akan berubah menjadi bronchiolus. Nah, bedanya kalau di bronchus dia masih ada kartilagonya. Yang biru-biru ini adalah kartilago. Tapi begitu berubah menjadi bronchiolus, kartilagonya hilang. Jadi sudah tidak ada biru-birunya. Bronchiolus sampai nanti ujungnya akan
Diizinkan gabung seperti huruf C, di belakangnya ada musculus trachealis. Ini seperti huruf C ada musculus trachealis. Ini adalah esofagus. Jadi gambarannya trakea di depan, esofagus di belakang. Ini nempel di sini. Nah, ini pada kasus intubasi endotrakea, misalnya pada saat pasien dengan bius total, biasanya beberapa kan dimasuki ini untuk kemudian disalurkan ke ini oksigen, tabung oksigen untuk pernapasan pasien yang di anestesi biasanya. Anestesi yang general anestesi biasanya kan bisa dicampurkan seperti ini. Atau misalnya pada kasus pasien yang butuh pemasangan kayak COVID kemarin spirometri. Nah, spirometri sih bukan ya? Yang alat bantu nafas namanya apa? Spirometri kan untuk mengukur ini ya, untuk mengukur kemampuan dari ukuran volume kita, volume pernapasan gitu ya. Saya lupa namanya. Ventilator betul. Jadi untuk membantu proses pernapasan pasien COVID gitu ya, karena paru-parunya bermasalah, gitu ya, dia butuh bantuan ventilator, nah itu dipasang seperti ini. Kemudian disambungkan ke alat ventilatornya. Kalau yang ini pernah lihat gambarnya enggak? Pernah, di mana? Iklan rokok, awas rokok membunuhmu gitu ya. Ada gambar orang dengan dipasang ini tracheostomi. Kenapa dipasang tracheostomi? Biasanya karena kasus rokok memicu nasopharynx. Nasopharynx ada di belakang nasopharynx. Jadi biasanya ketika sudah meluas kan ganas ya, karena tubuhnya akan cepat. Dia akan menutupi saluran nafas, sehingga pasiennya nggak bisa nafas lewat hidung dengan mudah, jadi dia akan sesak nafas terus karena salurannya tertutup. Maka dibuatkan lubang di sini. Biasanya dia akan ketemu pasien seperti ini ketika nanti stase hati-hati. Dulu zaman saya itu di bangsal anggrek, sekarang Rumadi sudah sangat berkembang dan sudah sangat berubah dari zaman saya sudah 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin sudah sangat berubah, tapi karena dia biasanya kan dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya bagus, fasilitasnya lengkap. Saya mungkin kan banyak pasien seperti ini di sini. Oke, lanjutnya bronkus tadi sudah ya, bronkus cabang-cabangnya sampai ke bronkus tersius, kemudian perbedaan dexter dan sinister pada bronkus primarius sudah saya jelaskan. Nah, nanti tiap segmen bronkopulmonal itu bronkus tersius ini kan bercabang-cabang terus sampai ke alveolus. Bedanya tadi ya, bronkus masih ada cartilago, bronkiolus sudah tidak ada cartilago. Nah, ini gambarannya. Yang atas ini adalah bronkus primarius. Di sini masih lebih besar. Dia akan bercabang lagi menjadi lebih kecil, menjadi bronkus secundus. Ada 3 tadi yang kanan dan 2 yang kiri. Kemudian bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis atau bronkus tersius. Ini masih ada cartilago semua. Biru-birunya di cartilagonya. Tapi bedanya kalau tadi trakea kan cincin-cincin teratur. Kalau ini lebih tersebar, tapi masih ada cartilagonya. Baru setelah jadi bronkiolus dia hilang. Bronkiolus sampai ke bronkiolus terminal di sini dia masih sebagai zona apa tadi? Konduksi. Jadi dia akan sebagai lewat udara sampai ke sini. Nah, baru sampai sini ada otak udaranya, tapi ada pertukaran gas di sini. Di bronkiolus respiratorius, kemudian di ductus alveolaris, ini ya bronkiolus terminal yang sini, ini bronkiolus respiratorius, kemudian ke ductus alveolaris gitu ya. Kemudian saccus alveolaris dan alveoli. Di situ jadi pertukaran gas, oksigennya kan diambil dan CO2-nya akan dilepaskan. Kemudian akan dikeluarkan lagi untuk ekspirasi sampai ke luar hidung. Nah, ini segmennya seperti ini. Jadi di tiap segmen itu punya komponen sendiri, punya bronkus sendiri, tadi bronkus segmentalis, punya arteri sendiri, vena sendiri, dan sendiri. Sehingga ketika ada masalah pada satu segmen, dia bisa diambil segmen tersebut, tapi tidak mengganggu segmen yang lain. Misalnya kasus abses gitu ya, abses kasus infeksi gitu, maka ini bisa diambil untuk mengambil atau biar tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Atau kasus tumor yang diambil biar tidak menyebar. Nah itu bisa tetap bagian segmen yang lain akan tetap. Jadi gambaran Karina itu seperti ini. Jadi pada saat endoskopi ada penonjolan di sini. Maka setelah ada penonjol ini kan dia akan bercabang menjadi 2, kanan dan juga kiri.
Ini atasnya sini dari trakea, kemudian ketemu bifurkasi trakealis yang kanan dan sebelah kiri. Nah ini kasus pada adanya tumor pada daerah bronkus. Persakangan ini dalam tumornya. Kemudian ini gambaran pada asma. Jadi asma itu adalah inflamasi pada saluran nafas. Bedanya sama PPOK, kalau asma dia kan menyempit, normalnya begini bronkiolusnya. Pada asma dia bronkiolusnya kan sempit. Tapi kan ada inflamasi yang reversibel, ketika dikasih anti-inflamasi dia kan balik. Ya meskipun baliknya gak akan sempurna, jadi karena awalnya 100% gitu ya, dia kambuh jadi 50%, diobati balik lagi bisa, tapi dia nggak 100% lagi, tapi turun jadi 95%. Kambuh lagi ya turun lagi gitu. Jadi edukasinya ke pasien asma ya hindari pencetusnya supaya dia nggak sering kambuh, karena semakin sering kambuh semakin sempit untuk saluran nafasnya. Bedanya sama PPOK. Kalau PPOK itu sama-sama inflamasi, sama-sama ini, tapi dia kronis. Jadi ketika dikasih obat anti-inflamasi, ya dia kembalinya nggak akan sesempurna, nggak akan semaksimal pada asma. Jadi kalau PPOK ya dia balik, tapi enggak, dia lebih melegakan untuk nafasnya, tapi nggak bisa balik sempurna, nggak bisa balik sampai banyak. Jadi nanti kalau efek terhadap obatnya akan lebih bagus pada asma dibandingkan pada PPOK. Nah ini adalah paru-paru yang kanan tadi ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus. Nah ini yang kanan, ini yang kiri. Besar mana kanan sama kiri? Kanan. Kenapa? Karena ada jantung, ada impresio kardiaka. Di sini ada didekati oleh Kalau yang ini didekati oleh apa ini? Aorta. Jadi aorta akan lewat di sini yang akan post-aorta. Ini kemudian aorta toraksikalia. Kemudian ini pembagian lobusnya oleh visura apa ini? Nama visuranya apa maksudnya? Ada contekannya enggak ini? Enggak ada ya. Ini namanya visura oblik. Kalau yang ini oblik, yang ini kan membagi menjadi superior dan inferior. Ini juga sama. Kemudian dibagi lagi oleh visura horizontalis. Ini visura horizontalis, ini visura oblik. Ya. Kemudian ini adalah pintu masuknya dari bronkus, kemudian arteri sama vena. Perlu diingat ya, kalau yang warnanya merah pada paru-paru, pada pulmonar itu bukan arteri tapi vena. Karena kalau yang merah gambarannya bahwa dia isinya darah bersih, yang isinya darah bersih itu vena, bukan arteri. Jadi arteri justru yang umum. Jadi bronkus, arteri, dan vena. Nah kita lihat di sini gambarannya bronkusnya. Ini bronkusnya itu kalau yang kanan ada 3 ya. Bronkus sekundusnya ada 3. Ada yang untuk lobus superior, lobus medial, dan lobus inferior. Nah biasanya membaginya menjadi yang letaknya terhadap arterinya bagaimana? Kalau yang di sini arterinya kan ini, dia ada bronkus yang di atas arteri disebut sebagai arterialis. Ada bronkus yang di bawah arteri, hip arterialis. Jadi kalau yang kanan ada 1 bronkus arterialis dan 2 bronkus hip arterialis. Beda sama yang kiri, arteri kan cuma ada 2 lobus. Bronkusnya pun ada 2, arterinya yang ini. Berarti bronkusnya semuanya keduanya adalah hip arterialis. Ini bawah dari hipo kan bawah, kalau epi kan lebih ke atas. Hip arterialis. Kemudian ini hilus. Kalau bronkusnya, arterinya, kemudian venanya namanya. Jadi komponen dari yang masuk ke dalam hilus namanya apa? Radix ya. Jadi ini radix, misalnya ini bronkus, ini arteri, ini vena, ini nervus. Kemudian dia masuk ke dalam hilus. Hilusnya ini pintunya namanya hilus. Komponen yang masuk tadi namanya radix. Jadi ada radix pulmonal dan hilus pulmonal. Jadi radix pulmonal tadi komponennya tadi ada bronkus, ada arteri, ada vena, ada nervus gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam hilus. Nah di hilus ini
ke bagian bawah, dia kan hilus itu kan merupakan lipatan dari pleura parietalis dan pleura visceralis. Jadi ke bagian bawah dia akan membentuk ligamentum pulmonalis, yang ini ligamentumnya. Ligamentum pasti untuk megangin lobus inferior pada saat inspirasi dan ekspirasi supaya dia tidak kemana-mana, jadi tetap stabil posisinya. Itu ada ligamentum pulmonalis. Nah, ini tadi struktur radixnya ada apa saja? Ada arteri pulmonalis, vena, bronchus, kemudian arteri vena bronchialis. Bedanya kalau ini untuk perputaran gas, kalau ini untuk nutrisi. Jadi makanannya dia akan dapat dari arterinya, kemudian sisanya akan diberikan kepada vena. Berarti mana arterinya apa? Merah apa ungu? Merah. Jadi beda sama yang ini. Kalau ini warnanya ungu, kalau ini warnanya merah. Karena arterinya akan isi darah bersih, venanya kan darah kotor. Sama dengan arteri dan vena pada umumnya. Kemudian nervus sama pasal paru. Jadi radixnya yang ini, hilusnya yang dulu. Ini adalah ligamentum pulmonalis. Jadi kalau mau mendengarkan suara jantung, suara nafas, ini untuk apex. Biasanya kasus apa yang ngumpul di apex ininya, kumannya? TB, tuberkulosis itu biasanya akan ngumpul di sini. Ada dia kuman aerob, suka tempat yang banyak oksigennya. Nah di atas ini kalau banyak oksigennya karena dia terpaling jauh dari hidung. Jadi pembuluh darahnya ya sampai ke sininya lebih sedikit. Jadi biasanya akan ngumpul di sini kuman-kuman TB. Kamu mendengarkannya dari atas ini. Jadi kalau untuk lobus superior, lobus media dan lobus inferior itu untuk yang kanan. Sedangkan untuk yang kiri biasanya dia akan lebih nyaman dari belakang. Karena di depan dia akan terganggu oleh suara jantung. Ini gambaran pada kasus pneumonia dan kanker paru-paru akan menghitam. Ini paru-parunya. Nah ini pada uji apung paru. Kira-kira di beberapa kasus apa uji apung paru? Nah uji apung paru ini biasanya pada forensik. Nanti mungkin teman-teman kalau pas berkesempatan stase uji forensik dan dapat visum dalam ataupun membongkar dari organ dalam si mayat, biasanya akan ada beberapa uji-uji. Salah satunya uji apung paru. Tapi nggak semuanya berkesempatan sih, karena kan kasus tidak semua dapat pas stase dapat kasus pembunuhan kan belum tentu gitu. Kalau pas dapat kasus pembunuhan, kita membedakan misalnya kasus tenggelam, nah itu kita bisa belajar uji apung paru ini. Apakah dia paru-parunya terisi oleh cairan karena pasien pas tenggelam dia menghirup udara, ataukah dia isinya udara. Nah, misalnya kalau baru meninggal isinya udara ya akan terapung. Tapi kalau sudah meninggalnya agak lama biasanya dia akan tenggelam. Tapi kalau pada pasien tenggelamnya posisi masih hidup, dia akan berusaha menarik nafas, maka biasanya kan spasial. Jadi ada bagian tenggelam, ada bagian yang mengapung. Jadi kan airnya terhirup oleh pasien, tetapi di dalam parunya masih ada udaranya juga. Jadi darah akan merangkap di antara air, maka biasanya kan ada yang mengapung tapi parsial, jadi yang mengapung. Atau pada bayi, untuk membedakan bayinya itu lahir hidup atau meninggal di kandungan. Nah itu bedanya, yang tenggelam, yang hidup atau yang lahir hidup dulu ataukah meninggal di kandungan? Di kandungan, karena ketika di kandungan dia meninggal dia belum pernah bernafas, jadi paru-parunya belum terisi udara. Tapi kalau dia sempat lahir, kemudian entah karena apa namanya kasus pembunuhan atau apa dia meninggalnya setelah lahir, ya dia akan terapung paru-parunya sudah ada udara yang dia hidup ketika lahir. Nah berikutnya ini yang terakhir tentang pleura. Pleura itu ada dua lapis ya. Lapis yang dia di dalam, yang dia sampai masuk ke visuranya ada pleura visceralis, dan yang di dinding paru-parunya ada dinding toraksnya ada pleura parietalis. Nanti dia kayak di bagian sini akan membentuk lipatan gitu ya, berpindah dari visceralis ke parietalis, dia membentuk tadi hidung paru, kemudian ligamentum pulmonalis gitu ya. Kemudian untuk yang bagian parietalis nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Nah ini ya, ada pars costalis, pars diaphragmatica, pars mediastinalis, dan pars cervicalis. Jadi seperti fasies pada paru-paru, fasisnya permukaannya ada 3 ya. Ada costa, ada mediastinum, dan juga ada diafragma. Cuma tambahannya ada pars cervicalis kalau pada pleura. Nah di pars cervicalis ini dia akan membentuk semacam kubah yang menonjol di atas kosta 1, disebut kubula pleura.
biasanya kan ketemu dengan fascia endotoraksika dari dinding toraks, maka dia akan membentuk fascia Simpson di bagian atas di kupula pleural ini. Nah, kalau yang visceralis dia akan melekat pada pulmonnya dan ikut masuk sampai ke dalam viscera pulmonis. Nah, kavitas pleural ini dia isinya adalah cairan potensial, jadi rongga potensialnya isinya adalah cairan yang minimal, sedikit. Fungsinya untuk lubrikasi sehingga membantu gerakan pada saat inspirasi dan ekspirasi. Ada dua perluasan di sana, recessus costo, diafragma bagian antara costa dan diafragma, dan costo mediastinum antara costa dengan mediastinum. Nah, biasanya kalau pada kasus ini namanya apa ini? Kasusnya apa ini namanya? Efusi pleural. Normalnya begini. Dia sudut costophrenikus berarti antara costa dengan phren diafragma, dia lancip. Misalnya kalau membaca antara sudut costophrenikus kedua sisi paru lancip, nah nanti dia normal. Tapi kalau dia ini sudut costophrenikus yang kanan dia lancip, tetapi yang kiri dia tumpul. Nah, nanti yang kiri ada masalah. Kenapa tumpul? Ternyata di sini ada penumpukan cairan. Bisa karena kayak ini langsung ya, jadi kita nggak tahu apakah isinya darah, apakah isinya adalah nanah, apakah isinya adalah cairan. Kalau darah berarti namanya hemotoraks, kalau nanah piotoraks, kalau darah biasa berarti efusi pleural gitu ya. Harusnya bisa macam-macam tadi. Nah, berarti kan harus diambil supaya napasnya nggak sesek. Kalau kiri kan jadi sesek, paru-parunya nggak bisa mengembang sempurna, tertekan oleh adanya jalan, maka diambil. Nah, diambilnya di mana tadi di yang tidak ada paru-paru di bawah dari kosta yang ke-6. Jadi amannya di bawah kosta ke-7 dari SIC yang ke-7. Bisa diambilnya dari samping sini. Akan ambil caranya, jadi kalau dipasang BSD atau water sederhana dia akan dipasang selang di sini untuk kemudian disalurkan ke tabung berisi air. Nanti dia kalau isinya udara berarti airnya akan apa namanya timbul kayak gelembung-gelembungnya seperti